Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ayah dan bunda, saat ini kita sedang berada di Desa Bantarsari, betul Pak ya? Betul Pak. Desa Bantarsari. Ya, dan di sini desa yang cukup terkenal. Kalau saya taunya lewat YouTube saat itu, ya, lewat YouTube. Konon katanya ada peneliti Jepang lah, ada banyak bule yang datang ke sini. Tapi sebenarnya ada apa sih di Desa Bantarsari? Nah, saat ini saya sama Pak Yahman, ini ada juga Bapak Lurah Bantarsari. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak boleh perkenalkan diri dulu Pak. Bapak namanya siapa? Sejak kapan menjadi lurah? Gitu. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Lukmanul Hakim, Kepala Desa Bantarsari. Saya lahir di sini juga Pak, di Bantarsari. Di Bantarsari. Orang tua juga orang Bantarsari. Kakek nenek juga di sini. Pribumi asli berarti Pak. Pribumi asli. Iya. Asgo, asli Bogor. Asgor, mantap. Ini putra daerah berarti. Nah, Putra iya. daerah. Kemudian saya awalnya jadi guru Pak, guru SD. Guru SD. Di Sekolah Islam Terpadu Umul Quro. Umul Quro. Salah benar ini Bogor. Iya. Setelah itu saya kemudian ke Freeport, ke Papua Pak. Papua. Iya, ke Papua. Nggak lama sih di sana. Setelah itu saya diajak ke DPR, jadi asisten anggota DPR. 4 tahun di sana. Tiba-tiba 2013 akhir ada Pilkades. Di Bantarsari. Ada pemilihan kepala desa. Iya. Saya diminta, aduh jangan nih. Waduh, saya bilang, saya nggak punya latar belakang kepala desa gitu ya. Bapak juga bukan tokoh. Itu siapa itu yang biasa. meminta untuk mencalonkan jadi kepala desa itu siapa? Iya, beberapa masyarakat lah yang Beberapa datang. masyarakat. Pak, kita tuh ingin ada perubahan Bantarsari ini. Ada pada sosok bapak. Masa saya bilang, tuh, apanya saya bilang kan begitu. Karena ini adalah permintaan, begitu ya. Saya juga sudah berpikir, sudah ke Freeport, sudah kemana-mana gitu ya. Kok istilahnya, gua kok tinggalin kampung gua gitu loh. Nah, itu tuh. Akhirnya itulah yang kemudian saya terpanggil untuk berkhidmat, Ya, mengabdikan diri di Bantarsari. Masya Allah. Luar Itu Pak, biasa. jadi panggilan jiwa. Iya. Ingin kan dulu Bantarsari, siapa sih yang kenal Bantarsari dulu Pak? Nggak ada yang tahu. Iya. Saya aja baru kenal sekarang. Iya. Dulu tuh desa kami desa tertinggal Pak. Iya. Desa IDT gitu. Nah, saya ingin kemudian bagaimana membawa nama desa ini, ya paling tidak orang tahu lah ada di map gitu ya. Ada di Mbah Google gitu ya. Iya. Paling tidak itu. Nah, Bantarsari ini sejarahnya gini Pak. Desa kami ini adalah pecahan dari desa Bantar Kambing. Oh, Bantar Kambing. Dulunya. Dulu ada Ya. satu desa dengan Satu desa Bantar namanya Kambing. Bantar Kambing. Iya. 1985 itu dipecah menjadi 2 desa. Dua desa. Desa Bantarjaya dan kami desa Bantarsari. Oke. Iya. Pemekaran wilayah gitu. Pemekaran. Iya. Tapi nama Bantar Kambing masih diabadikan. Ada namanya, tetap di mana? Di angkot. Oh iya, Nah, kalau Bapak ke Merdeka, Iya, kota iya. Bogor, itu ada angkot Merdeka Bantar Kambing. Iya, betul. Kata apa namanya supirnya, Pak Haji Kambing. Iya, saya Kambing. Itu gara-gara bantar kambing Kambing ya. kambing itu. Bu Haji Kambing juga. Iya, saya juga kambing. Jadi dia senang disebut kambing gitu ya. Iya. Kemudian kata supirnya, apakah yang ada dalam angkot ini kambing semua? Jawabannya iya. Gitu ya. Iya. Sampai segitunya Pak. Iya. Kalau iya berangkat ke jurusan Bantar Kambing. Saya marah Pak waktu Iya, itu. marah pasti. Pak kambing, Pak. Pak, saya bukan kambing. Itu dia Pak. Jadi nama Bantar Kambing melegenda gitu ya. Di mana? Di angkot gitu. Jadi namanya tetap ada, tapi desanya sudah tidak ada. Desanya sudah tidak ada. Bantarjaya dan kami Bantarsari. Nah, kepala desa di Bantarsari sudah 3 kepala desa. Saya yang keempatnya. Yang keempatnya. Yang keempatnya kepala desa. Sejak 2014 saya dilantik oleh Bupati, ikut kontestasi Pilkades, ada 4 calon waktu itu. 4 calon. Iya, saya lawan petahana kan. Petahana kan Wih. kuat. Petahana. Juga loh nih Pak ya. Gua anak kecil lah kayak gini kan. Sampai Lu gue bisa gitu. apa? Lu siapa kan gitu. Iya. Akhirnya kemudian ini kan takdir Pak ya.
takdir kemenangan Allah memberikan amanah kepada saya lewat masyarakat untuk mengabdikan diri di Bantarsari. Sejak saya jadi kepala desa, saya ingin kemudian merubah Bantarsari menjadi lebih baik lah paling tidak. Yang tadinya tertinggal menjadi berkembang, menjadi maju, pengennya kan begitu. Sampai kemudian inginnya pengen jadi desa mandiri kan. Itu kan target akhir gitu ya. Tapi kan itu berproses gitu. Berproses. Jadi sebelum Bapak menjabat menjadi kepala desa Bantarsari, di Bantarsari ini masih IDT. Masih IDT. Nah itu kok sekarang bisa terkenal kemana-mana sampai ke Jepang, ke Australia. Pak bisa digambarkan nggak Pak ketika IDT dan sekarang itu kalau kita pakai persentase mungkin kejauhan kali ya, mungkin ada keaslian yang masih ada tertinggal nggak Pak waktu di IDT itu nggak ke sampai sekarang ini Pak? Iya, saya kira setiap kita punya kearifan lokal. Iya, punya potensi yang perlu digali. Setiap desa punya keunikan masing-masing. Nah, bagaimana kemudian kita bisa melihat potensi desa yang punya keunikan tersebut untuk kemudian bisa menjadi istilahnya ikon gitu. Dan bisa secara publish, secara berita kan bagus. Misalnya desa kami sejak saya kecil juga hortikultura kan, pangkung, bayam, terong, oyong gitu ya. Kemudian 2008 ada pengembangan jambu kristal. Gitu ya. Padahal jambu ini 2008. Berarti kan sebelum saya jadi kepala desa sudah ada. Itu jambu ini. Jadi jambu ini hadirnya dari IPB kerjasama dengan Taiwan, bikin pilot project di desa Cikarawang gitu ya. Petani kami belajar ke sana. Belajar ngembangin di sini ternyata cocok gitu ya. Nah, sejak saya jadi kepala desa, ini ada potensi di jambu nih. Kan orang belum pada tahu tuh jambu kristal itu kayak apa. Betul. Momentum nih. Setiap saya pergi ke Kabupaten Bogor, ketemu bupati, ketemu gubernur, bahkan ke DPR, saya bawa jambu kristal. Ini asli Bantarsari. Cindera mata tuh cemilan bahkan Mbak. Apa aja pokoknya. Apa aja yang penting itu jambu kristal terkenal. Iya. Bawa kemana? Saya kasih orang. Sampai ada orang, Pak, bisa nggak kita taikin lewat televisi? Elsinta TV satu. Elsinta. Lewat kisi-kisi acaranya. Iya. Ini mereka datang ke sini, bikin show, bikin kegiatan, sampai kemudian ditayangin di televisi berulang-ulang. Iya. Begitu ya. Akhirnya kan orang, Bantarsari kan begitu. Apalagi teman-teman lokal, media lokal kayak Mika Suara TV, Radar Bogor, Jurnal Bogor, mereka kemudian mempublish informasi-informasi terkait dengan desa kami begitu ya. Nah, sampai akhirnya 2015 ada si Takeo dari Jepang. Takeo Wanatabo namanya. Ini nama orang. Nama orang. Takeo Wanatabo. Mereka melakukan penelitian di sini, Pak. Selama 2 bulan setengah. Lihat jambu kristal segala macamnya, termasuk itu bikin teh dari daun jambu. Itu yang ngajarin ke kita si Takeo. Saya bilang, yuk Takeo ajarin loh ke masyarakat kami. Jadi ketika mereka sudah selesai penelitiannya, dia ngajarin saya buat kelompok pengolahan hasil pertanian. Akhirnya ibu-ibu kita, bapak-bapak yang diajarin oleh si Takeo akhirnya bisa bikin sendiri. Dari daun jambu, termasuk produk-produk yang lain, bikin dodol jambu, bikin puding jambu, bikin olahan jambu dan yang lainnya. Itu kembangin nama kita. Pokoknya semuanya produk unggulan dari jambu kristal itu ya. Akhirnya kemudian Bantarsari identik dengan jambu kristal. Jadi Bantarsari jambu kristal, Bantarsari. Betul. Sehingga itu jadi ikon kita. Menteri Desa itu memberikan perintah kepada setiap desa agar punya produk unggulan. Setiap desa. One village, one product. Saya bilang, ini aja jambu kristal sebagai ikon desa gitu lah, sebagai produk unggulannya. Dan ternyata
Alhamdulillah Bupati sudah datang ke sini. Iya. Kemudian kunjungan dari berbagai daerah, dari Kalimantan, Padang, bahkan dari teman-teman kepala desa Papua. Seneng dia datang ke sini. Datang ke sini, Iya, ya. para kepala desanya. Itu jangan-jangan waktu kepala desanya waktu Bapak di Freeport sana kali. Bukan. Mereka Beda tahu ya, informasi dari mana, tuh datang ke Bantarsari. Oke, saya welcome. Iya. Iya, siapa aja gitu. Termasuk Miss Elin pernah ke sini dari Swedia. Kemudian dari Jerman, teman-teman dari Malaysia misalnya. Guru-gurunya sudah 3 kali ke sini. Guru-guru Malaysia. Malaysia termasuk siswanya bawa 300 orang di sini. 300 siswa Siswa datang ke sini. datang ke sini ke Bantarsari. Luar biasa, 300 siswa. 300 kebayang loh 300. 300 siswa ke sini. Gurunya bertanding dengan kita bulu tangkis. Bulu tangkis. Iya, jadi bulu tangkisnya Malaysia lawan Bantarsari. Bukan lawan Indonesia. Bukan lawan Indonesia. Lawan Bantarsari. Dimenangkan oleh Bantarsari. Iya. Gitu. Luar biasa nih teman-teman, ini contoh jambu kristalnya dan renyah banget memang. Jambu kristalnya ini renyah banget. Saya tadi habis banyak banget Pak ini jambunya. Iya Pak, Datang. saya pernah di Jambu Kristal kan banyak tuh diperjualbelikan di jalan-jalan kayak gitu. Ini memang rasanya gimana ya? Apa karena memang ini asal tempatnya dari sini atau udah di tempat luar sudah terkontaminasi hawa segala macam? Tapi memang beda Pak. Tapi Rasanya memang beda. teman-teman, Iya, ayah iya. bunda, ini rasanya memang beda. Beda banget. Dia lebih apa ya? Nikmat, fresh lah. Susah Fresh, digambarin deh, susah bedanya. digambarkan. Fresh, enak banget. Hampir rata-rata orang kayak begitu Pak. Nanya ketika beli ini Iya. jambu asli Bantarsari apa itu bukan? Mm-mm. Selalu nanya begitu. Itu benar Pak. Karena mereka rasain, bedain sendiri bahwa jambu kristal Bantarsari beda rasanya. Iya, Mungkin itu kelebihan yang Allah berikan kepada Iya, desa iya. Bantarsari. anugerah ya Pak Salah ya. satu di antaranya apa? Kontur tanah. Itu Setuju maksudnya saya. Pak. Iya betul. Berbeda. Mungkin juga seperti halnya apel Ya. berlaku di Malang misalnya kan begitu. Ya. Kemudian mangga di Indramayu Indramayu. misalnya. Semua Allah berikan keistimewaan tersendiri. Iya. Gitu mungkin Allah memberikan keistimewaan di Bantarsari jambu kristal. Gitu Pak. Luar biasa. Mantep banget teman-teman nih ngomong-ngomong tentang jambu kristal, ada dodol jambu ya Pak ya. Iya. Tadi apa Ada lagi? puding jambu, Puding jambu, ada kemudian bulu jambu, teh teh daun dari daun jambu. teh daun Pak, jambu. itu kalau teh kan hasil dari ituan Jepang ya, Iya, iya. hasil ya penelitian. Itu yang Siapa diambilnya tadi? itu Kanebo, siapa? Takeo Takeo. itu ekstraknya warna teh. pucuknya saja atau semua jenis daun ya Pak? Semua jenis daun bisa. Oh gitu. Oh, semuanya. Semua jenis daun Yang bisa. tua dan yang Yang muda. muda bisa. Tidak hanya yang muda, tidak hanya yang tua, Tua semuanya bisa. biasa. Luar biasa. Teman-teman. Waduh, dan ini ada keripik singkong nih, Pak. Ini produk Bantarsari juga atau Iya, gimana? ini salah satu di antara binaan kami, UMKM ya, di Desa Bantarsari. Ini tidak hanya ada keripik singkong, tapi juga ada rangginang, ranggining, dodol ketan hitam gitu ya. Kemudian ada keripik pisang gitu. Nah ini salah satu yang kita bina. Dulu pernah kita berikan bantuan lewat Kementerian Koperasi. Sejak pertama kali saya jadi kepala desa, ini UKM kita kumpulin, kita ikutkan training. Sebentar, Pak. Tadi ada rangginang, ada ranggining. Bedanya apa tuh, Pak? Rangginang sama ranggining? Iya, rangginang. Kalau ranggining dia lebih apa ya? Lebih kecil-kecil, Mhm. lebih renyah kayak keripik. kayak jambu kristal. Jambu kristal. Lebih renyahnya. Bedanya itu kalau rangginang agak sedikit keras, Mhm. kalau ranggining dia agak tipis-tipis. Oh, lebih kecil ukurannya dan Nah, lebih bisa. tipis. Oh, itu rangginang dan ranggining. Saya taunya rangginang itu rangkaian gizi angkring. Ya. Beda gitu ya, beda rasa. Iya, iya. Nah, kalau untuk singkong ini ditanam di Bantarsari juga. Iya, di Bantarsari juga. Dan jenis singkongnya berbeda. Apa jenisnya nih, Pak? Dia agak keputih-putihan. Mhm. Jenis. Jadi beliau juga
Pak Wahyu namanya. Dia tidak sembarangan semua Singkong. singkong yang kemudian diambil Pak. Dia pilih singkongnya yang memang berkualitas, Iya. tidak semua singkong. Iya. Kemudian ketika kita tawarkan untuk mesin untuk injerotnya, justru beliau nggak mau. Inginnya justru yang Manual. manual justru lebih 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 natural ya Pak ya. iya, lebih tipis. Lebih tipis. Gitu Pak. Justru mereka lebih senangnya begitu. Pertanyaan terakhir, apa harapan kedepannya untuk Desa Bantarsari dan Iya. Jambu Kristal? Iya, saya kira begini Pak, setiap kita berharap bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat itu meningkat, daya beli masyarakat itu meningkat, kemudian mereka bisa survive lewat nanam jambu, mungkin juga dari kegiatan-kegiatan produk-produk yang lainnya. Nah, harapan saya di periode saya kedua ini, karena saya ini mau memasuki periode kedua, di samping juga peningkatan sumber daya manusia, adalah juga bagaimana daya beli masyarakat meningkat lewat semua potensi yang ada di Bantarsari. Tidak hanya ada Jambu Kristal, tidak hanya ada UKM keripik singkong dan yang lainnya, tapi juga kita ingin bagaimana ke depan meningkatkan destinasi wisata dalam prospektus yang lebih besar, seperti misalnya kita ada potensi kelapa sawit. Nah, kami sudah kerjasama sama Jakpol, Jakarta Porsutindo, untuk kemudian pengembangan wisata sawit, yang mana sawit ini kan terkenal begitu aja gitu. Tapi bagaimana kemudian sawit itu bisa memberikan manfaat juga kepada masyarakat. Salah satu diantaranya dengan wisata, bisa motor trail Pak, ATV ya Pak ya. sepeda, iya, dan lain sebagainya. Nah, itu terobosan-terobosan yang akan saya lakukan di periode saya kedua ini. Di samping kita di periode pertama sudah melakukan beberapa hal begitu ya. Kita ada Bantarsari Award, memberikan penghargaan kepada masyarakat, termasuk ada yang hafal Quran 30 juz kita umrohkan. Wah, luar biasa, Masya Iya, Allah. dan ini sudah 5 orang yang kita berangkatkan umroh. Tambah berkah. Amin. Nah, ini harapan saya ke depan, SDM Bantarsari meningkat terus, kemudian daya beli masyarakat terus meningkat. Amin. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita Amin. semua. Amin. Oke, Pak Lurah, terima kasih banyak nih ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semuanya, untuk teman-teman, ayah dan bunda semuanya. Mudah-mudahan inilah Desa Bantarsari, dan inilah Pak Lukman, Bapak Kepala Desa Bantarsari yang sangat luar biasa mempopulerkan jambu kristal yang memang sudah menjadi potensi yang ada di Desa Bantarsari. Terima kasih banyak Pak Lukman, mudah-mudahan berkah Sama-sama. terus. Amin. Mudah-mudahan apa yang diharapkan semuanya menjadi kenyataan. Insya Allah. Terima kasih banyak semuanya teman-teman, ayah dan bunda. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses dari desa untuk Indonesia.